Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi seorang pemuda akhir zaman yang salah di dalam mengamalkan suatu ilmu yang dia dapat dari sumber yang tidak jelas, akhirnya mendapat keburukan yang diberitahukan melalui mimpinya. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan ketika masih muda, masih belum paham betul tentang ilmu kebenaran yang hakiki. Dia sebelum mendapatkan jodoh, dia ikhtiar mendapatkan jodoh, yang salah satunya mencari amalan-amalan. Walaupun Fulan itu sudah bersolawat, tapi ternyata ada ujian yang Allah berikan kepada si Fulan, yaitu adanya seseorang yang memberikan satu amalan yang katanya untuk mempercepat mendapatkan jodoh. Amalan itu berupa bahasa Jawa yang Fulan sendiri tidak tahu artinya apa. Akhirnya Fulan modal percaya aja sama seseorang itu. Kemudian Fulan mengamalkan. Satu kali saja mengamalkan, tiba-tiba malamnya Fulan bermimpi. Mimpinya Fulan itu ada makhluk hitam bersayap yang sangat besar seperti monster. Wajahnya menyeramkan, dan monster hitam yang bersayap yang terbang itu ingin memburu si Fulan. Fulan itu berlari sembunyi di semak-semak. Di mimpi itu divisualkan Fulan itu bersembunyi di balik rerumputan yang tinggi-tinggi, semak belukar. Tapi makhluk hitam bersayap yang terbang mengitari di atas Fulan itu sedang mencari Fulan, ingin diburu, ingin dimangsa oleh monster tersebut, tidak menemukan Fulan. Fulan kemudian ada di suasana yang lain, suasana yang aman, di mana dia akhirnya berlari dan kemudian selamat. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulan? Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bahwa mimpi itu bukan hanya sebagai bunga tidur atau kembangnya tidur seperti pemahaman orang-orang awam. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Di dalam surah Yusuf juga terdapat mimpi-mimpi terkait dengan takdir. Dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir dan dua orang tawanan yang dulunya pernah di dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi di dalam surat As-Saffat ayat 102 adalah mimpi terkait sejarah hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Hal itu dialami oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Fat dan juga surat Al-Anfal adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Mimpi terkait dengan perang Badar dan juga mimpi yang mana Allah itu menunjukkan, akan membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW itu akan terjadi sesuai kenyataannya, sebagaimana visual mimpinya, yaitu memasuki Masjidil Haram dengan aman. Tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim juga banyak dalil terkait mimpi. Beberapa di antaranya di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira datangnya dari Allah. Beliau menganjurkan untuk menceritakan kepada orang lain. Di dalam dalil yang lain, itu dianjurkan menceritakan kepada orang-orang yang dicintai saja. Maksudnya menceritakan kepada orang yang hatinya baik, tidak memiliki sifat iri dengki. Ya.
Lalu mimpi yang jenis yang kedua, itu adalah mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Beliau menganjurkan untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Karena apa? Setan atau jin yang buruk, yang jahat itu hanya menggoda manusia untuk selalu merasa was-was di dalam menjalani kehidupan. Ya, supaya manusia ketika menjalani kehidupan sehari-hari itu merasa takut, ya, tidak nyaman di dalam menjalani kehidupannya. Jadi tidak perlu dicari takwilnya karena tidak bermanfaat. Mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Karena kita sering bermimpi, ya, karena kita sering memikirkan seseorang atau apapun itu, baik itu yang disukai ataupun yang tidak disukai, akhirnya apa yang kita pikirkan itu terbawa di dalam mimpi. Nah, mimpi jenis yang ketiga juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak bermanfaat di dalam kehidupan. Mimpi yang bermanfaat hanya satu, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar, kabar gembira, maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami fulan adalah Allah memberikan petunjuk bahwa amalan yang dilakukan fulan itu adalah sesat, tidak benar, tidak sesuai syariat Allah, tidak sesuai peraturan-peraturan Allah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Fulan mengamalkan yang mana ilmunya itu dari bahasa Jawa yang tidak diketahui artinya, maka fulan mengingat apa yang dianjurkan Syekh Ali Jabir almarhum, bahwa beliau mengatakan intinya kita tidak boleh asal-asalan mengambil suatu amalan dari manapun itu, harus hati-hati, harus mengetahui maknanya, entah itu bahasa Arab. Ya, misalkan bahasa Arab, beliau mengatakan walaupun amalan bahasa Arab bisa saja nama jin itu disematkan di bahasa Arab itu dan permintaannya kepada jin bukan kepada Allah. Begitu juga bahasa Jawa maupun bahasa-bahasa yang lainnya. Fulan mendapatkan ilmu bahasa Jawa yang tidak diketahui artinya, itu bisa jadi ada nama jin di situ yang disematkan dan mintanya kepada jin. Nah, akhirnya Allah visualkan makhluk hitam bersayap yang menyeramkan itu akan memangsa si fulan. Yang mana makhluk hitam bersayap itu adalah salah satu golongan dari jin yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani. Beliau bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu jin yang memiliki sayap dan terbang di udara, jin yang berwujud ular dan kalajengking, dan jin yang menetap, ya, dan berpindah-pindah. Jadi yang dimimpikan fulan adalah Allah memberikan petunjuk bahwa ketika fulan nantinya akan istiqomah mengamalkan amalan itu, maka dia akan dikuasai oleh jin. Tapi karena fulan baru 1 kali mengamalkan itu, Allah yang Maha Penyayang tidak ridho bahwa fulan nantinya bisa celaka, akhirnya diberi petunjuk. Karena apa? Di dalam keseharian si fulan itu seringkali bersolawat, yang mana 1 solawat itu Allah balas 10 solawat, yang artinya fulan mendapatkan 10 rahmat, 10 pertolongan dari Allah setiap 1 sholawat yang dibacanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga karena dia di dalam berkehidupannya sering bersolawat, ketika diberi amalan yang salah oleh orang yang salah, akhirnya Allah tidak ridho memberikan keselamatan. Makanya di mimpi itu divisualkan jin itu yang makhluk bersayap hitam seperti monster itu tidak berhasil memangsa fulan. Fulan di mimpi itu sembunyi di semak belukar, makhluk bersayap yang hitam warnanya yang menyeramkan itu tidak berhasil memangsa fulan. Akhirnya di visual mimpi itu berakhir kepada fulan selamat. Divisualkan dengan suasana yang lain, suasana yang aman, ada tumbuh-tumbuhan, ada suasana hijau-hijau seperti halnya surga. Jadi fulan Allah selamatkan karena seringkali bersolawat di dalam menjalani kehidupannya, walaupun mendapatkan ilmu yang sesat, akhirnya Allah diberikan kesadaran dengan adanya mimpi seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan mengambil amalan dengan asal-asalan, sesuai syariat apa tidak, dan harus kita tahu maknanya, apa kalimat itu, entah itu bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.